Oke, salam semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar Semua biasa. yang di rumah sehat? Amin. Haleluya. Semua sehat, semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 16 ayat 3. Amsal pasal 16 ayat 3. Satu ayat saja. Oke, sudah Bapak Ibu semua yang di rumah. Amsal pasal 16 ayat 3. Saya akan bacakan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi sekali lagi. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menyerahkan segala perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, sekecil apapun, Tuhan mau supaya apa? Kita serahkan sama Tuhan. Karena firman Allah berkata bahwa marilah padaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kita. Oke, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan Tuhan, firman Allah berkata dalam Amsal ini, dia berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita menyerahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, seluruh rancangan kita kepada Tuhan, seluruh perjalanan bisnis kita kepada Tuhan, bahkan setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyerahkan kepada Tuhan sebelum kita melakukan yang lain, sebelum kita mengerjakan setiap rancangan itu. Kita serahkan dulu sama Tuhan. Ketika kita menyerahkan sama Tuhan, dan Tuhan akan membuat semuanya menjadi terlaksana dengan baik. Di sini segala rancanganmu akan terlaksana. Di situ dia bilang, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita perhatikan dalam 2 Tawarik 20 ayat 20, di situ dikatakan ketika, saya akan bacakan saja. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yahuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Nah, di sini Yosafat berkata bahwa percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Kenapa? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan tetap teguh, kita tetap kuat, dan kita tidak bimbang, tidak ragu, walaupun kita menghadapi raksasa-raksasa yang ada di depan. Amin. Walaupun kita menghadapi begitu banyak musuh kita di depan, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan sama Tuhan. Bukan lagi kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang bagi kita. Yosafat mengajak seluruh penduduk Yerusalem, seluruh Yahuda untuk segera cari Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya sama nabi-nabinya, maka mereka akan tetap kuat. Ya, mereka ada di medan pertempuran melawan setiap musuh-musuh yang ada di depan. Oleh sebab itu, Yosafat berkata kepada seluruh umat Tuhan, mereka harus kuat, mereka harus percaya sama Tuhan. Kekuatan itu dari mana? Kekuatan itu hanya dari Tuhan. Kemampuan itu dari Tuhan. Kemenangan itu dari Tuhan. Keberhasilan itu semua dari Tuhan. Bukan dari mana-mana. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, kita mempercayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan sendiri akan bertindak.
Tuhan sendiri akan mengerjakan. Tuhan sendiri akan membuat semua rancangan kita menjadi terlaksana. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakannya hari demi hari. Coba kita lihat lagi di dalam Mazmur. Mazmur pasal 37. Ya, mulai ayat 5 dan 6. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Di sini dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Dan Tuhan akan bertindak. Kalau kita udah serahkan, kita udah percaya sama Tuhan, berarti apa? Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan mau supaya kita duduk diam dan tenang. Kita tidak usah bimbang dan ragu. Kita tidak usah khawatir terhadap apapun juga. Tetapi Tuhan mau kita duduk diam dan tenang. Nah, kadang kita disuruh duduk diam dan tenang, kita tidak bisa. Karena apa? Kita sendiri memusingkan diri kita dengan berbagai-bagai macam hal. Ya, Tuhan bilang kita duduk diam dan tenang. Sekarang hari-hari ini kita suruh orang duduk diam dan tenang. Kita suruh umat Tuhan duduk diam dan tenang. Mereka nggak bisa. Kalau kita duduk diam dan tenang, berarti apa? Kita mau makan apa? Itu yang hari-hari ini diributkan oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ya. Kalau kita duduk diam dan tenang, kita mau makan apa? Kita mau minum apa? Itu yang menjadi pertanyaan mereka. Tetapi firman Tuhan mau supaya apa? Kita duduk diam dan tenang di kaki Tuhan. Amin. Amin. Kita duduk diam dan tenang di kaki Tuhan. Bukan di mana-mana. Duduk diam dan tenang di kaki Tuhan. Bukan kita duduk di kafe. Bukan kita duduk di kelab malam. Bukan. Kita tidak akan bisa tenang di sana. Karena ributnya luar biasa. Ya, kita duduk diam dan tenang di hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan melihat apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan rindukan itu pasti terjadi. Apa yang kita inginkan itu pasti terjadi. Di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan sendiri yang akan bertindak. Amin. Tuhan sendiri yang akan bertindak. Tuhan sendiri yang akan berperan bagi kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir hari-hari ini apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, apa yang harus kita pakai, dan segala macam itu. Firman Allah berkata itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita anak Tuhan. Amin. Kita anak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita khawatir. Nah, Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Kalau kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan, gak usah kita mikir. Ya, gak usah kita mikir besok kita makan apa, besok kita minum apa. Semua itu disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Nah, ini firman Allah berkata bahwa burung di udara aja tidak punya lumbung, ya, tidak punya tempat untuk menyimpan makanan, tetapi dia masih hidup hingga saat ini, ya. Dia bisa terbang ke sana kemari dan dia memuji Tuhan. Nah, luar biasa. Nah, kita ciptaan yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Tuhan menjadikan kita serupa dengan gambaran Tuhan. Masa kita tidak percaya sama Tuhan? Masa kita meragukan kuasa Tuhan yang hebat? Nah, orang yang ragu adalah orang yang tidak percaya. Orang yang khawatir adalah orang yang tidak percaya. Nah, Tuhan tidak mau kita singkirkan ketidakpercayaan itu dari hati kita. Saya sudah berdoa sekian lama,
tidak ada hasilnya. Nah, firman Tuhan bilang, kita berdoa sungguh-sungguh atau kita salah berdoa. Apa yang kita minta itu untuk memuaskan keinginan kita, nafsu kita. Nah, Tuhan bilang jangan demikian. Ya, kita minta sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Tuhan tahu hari-hari ini kita sukar dan sulit. Tetapi Tuhan mau kita menyerahkan itu sama Tuhan. Ya, kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, Tuhan mau kita duduk diam dan tenang. Gak usah kita ribut, gak usah kita pusing, gak usah kita bakuar sana ke sini. Tahu bakuar? Ngomong sana, ngomong sini. Gak perlu. Tuhan mau supaya apa? Kita duduk diam dan tenang dan percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Di sini dikatakan serahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, ayat 6 dikatakan Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Nah, saudara bisa bayangkan kebenaran firman Tuhan akan munculkan dari hidup kita. Seperti apa? Seperti terang. Dan itu bicara tentang apa? Sukacita Tuhan yang luar biasa. Sukacita itu tidak bisa dibeli. Saya sering katakan bahwa kita pergi ke mall, kita cari sukacita. Gak ada, mau beli 1 kilo, 2 kilo. Kalau ada pun kita gak kedapatan. Nah, saya melihat berita hari-hari ini banyak orang mulai mencari susu berbrand. Supermarket selesai. Begitu dibuka langsung cari berbrand. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini, orang semua mengalami ketakutan. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan, kita gak perlu takut. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita. Karena kita percayakan seluruh hidup kita sama Tuhan. Kita tidak mengandalkan apa-apa. Kita tidak mengandalkan yang lain. Ya kan? Kita tidak mengandalkan yang lain. Kita mengandalkan Yesus. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia adalah sumber dari segala sumber berkat. Oleh sebab itu, hari-hari ini Tuhan mau kita lari sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Maka Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti apa? Di situ dia apa? Seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah, ini yang Tuhan mau. Apa yang menjadi hak kita, Tuhan akan kembalikan semua. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita tahu dulu, kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Nah, kalau kita sudah serahkan hidup kita sama Tuhan, jangan meragukan itu. Ya, jangan kita meragukan itu. Ayat 7 dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Nantikanlah Dia. Nah, Tuhan bilang berdiam diri. Nah, kita bukan berdiam diri, nah kita marah-marah. Ya, kita ngoceh-ngoceh. Nah, di situ jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tidak perlu kita marah. Ya, hari-hari ini kita tidak perlu kita marah. Kita lihat orang berhasil, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak takut Tuhan. Oh, dia berhasil, dia punya ini, dia punya itu. Kayaknya hidupnya tidak ada beban. Siapa bilang? Orang yang di luar Tuhan, hidupnya penuh menderita. Penuh penderitaan. Kenapa? Malam gak bisa tidur. Ya, malam gak bisa tidur, dia memikirkan bagaimana hartanya. Ya, dia memikirkan bagaimana apa yang sudah dia dapat ini, apa akan terus begini. Nah, dia memikirkan hal-hal yang jauh di luar sana. Nah, kalau anak Tuhan mau tenang-tenang aja. Di situ dia bilang berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Tuhan mau kita duduk diam dan nantikan Tuhan. Bukan kita ribut, bukan kita marah, bukan kita begini dan begitu. Tidak perlu.
Amin. 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 Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya seluruh hidup kita sama Tuhan. Kalau kita percaya seluruh hidup kita sama Tuhan, nggak usah kita takut, ya. Nggak usah kita takut. Nggak usah kita kejar berkat. Berkat yang kejar kita. Bapak Gembala sering bilang, berkat itu mengejar kita. Dia mengejar kita dimanapun kita berada. Dia tahu. Dia karena apa? Tuhan yang memerintahkan berkat itu datang sama kita. Karena apa? Kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Ya, hari-hari ini saya tahu hari-hari yang sukar sulit. Nah, apalagi sekarang ditutup di mana-mana. Semua ditutup. Tapi Tuhan mau kita percayakan hidup kita sama Tuhan. Ya, serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan bertindak. Ya, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Di situ dia katakan, kalau Tuhan yang memunculkan, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikan Tuhan. Jangan marah. Tuhan bilang jangan marah. Kita menghadapi segala situasi, kita lihat ini orang yang berhasil dalam hidup. Lihat tetangga kita kah, orang-orang di sekitar kita kan mereka berhasil, orang yang tidak kenal Tuhan. Gak usah kita marah, santai aja bro. Ya, santai aja. Hidup-hidup dia bro. Ngapain kita pusing? Ya, gak perlu kita pusing. Nah, sekarang bagaimana kita menata hidup kita? Kita menata bagaimana hati kita dengan Tuhan. Kita mau percaya sungguh sama Tuhan atau kita mau mengandalkan yang lain. Ya, firman Allah berkata hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah itu tidak akan menambahinya. Nah, kerja keras, susah payah, banting tulang sampai patah-patah juga tidak akan menambahinya. Sedikit pun tidak akan menambahinya. Orang bilang kerja mati-matian, banting tulang sampai patah-patah. Ya, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, hasilnya hanya itu saja. Ya kan, itu yang terjadi. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Tetapi hari ini Tuhan mau beritahu pada kita, mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Kalau kita sudah percayakan seluruh hidup kita sama Tuhan, gak usah kita khawatir. Ya, berkat itu yang akan mengejar kita, bukan kita yang kejar berkat. Ya, sekarang orang lihat mau kita pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, tapi hasil hanya begitu-begitu aja. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Nah, mari kita rubah pola. Ya, pola pikir kita rubah. Nah, kita rubah bahwa kita mengandalkan Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita melakukan hal yang demikian, tapi hari ini Tuhan mau supaya apa? Mari serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Segala rancangan kita sama Tuhan. Ya, taruh semua sama Tuhan. Percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Maka di sini dikatakan bahwa Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dan Tuhan tahu apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahannya. Karena apa? Itu menjadi bagian kita, itu menjadi milik kita. Ya, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, di sini dikatakan ayat 7 berdiam diri. Nah, ini penting. Kenapa? Kita disuruh berdiam diri, kita nggak bisa berdiam diri. Kita ribut aja terus. Ya, pikiran kita melayang kemana-mana. Udah mikir ini sebentar saya makan apa, besok saya makan apa, semua bagaimana dan begini dan begitu. Dan semua kita pikirkan. Hal-hal yang tidak penting juga kita pikirkan semua. Tuhan bilang tenang, berdiam diri. Tetap aja kita nggak bisa berdiam diri. Karena apa?
kita lebih mengkhawatirkan hidup kita. Kita lebih mengkhawatirkan hari esok. Gak usah. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Nah, hari ini yang harus kita kejar. Kejar. Apa yang harus kita kejar? Percayakanlah hidup kita sama Tuhan. Andalkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Di situ dia bilang, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kalau dalam Amsal ayat 3, Amsal 3 ayat 5 dan pasal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan apa? Segenap hatimu. Berarti ada yang perlu kita ragu? Tidak perlu. Di sini dibilang segenap hatimu. Berarti semua 100% kita bawa kepada Tuhan. Ya, terus dan jangan bersandar kepada apa? Pengertianmu sendiri. Tuhan tidak mau kita bersandar kepada pengertian kita. Biar Tuhan yang memikirkan. Gak usah kita mikir. Nah, banyak orang bilang, kenapa gak usah kita mikir? Kita gak bisa kalau gak mikir. Kita gak bisa gak mikir. Pasti kita mikir ini, mikir itu, dan segala macam. Apa yang harus kita makan besok, apa yang harus kita pakai besok, bagaimana dan bagaimana dan bagaimana. Dan itu yang harus yang sering kita kerjakan. Padahal Tuhan bilang, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Terus ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan apa? Jalanmu. Akui dia dalam segala laku kita, bertindak kita, tutur kata kita, segala tindak tanduk kita. Akui dia. Undang dia di sana. Ajak Tuhan ikut serta dalam setiap perjalanan hidup kita. Kemanapun kita berangkat pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tapi dia ada beserta dengan kita. Haleluya. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Ya, hari-hari ini di sini dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, Tuhan yang akan meluruskan jalan kita. Ya, tadinya kita berpikir serong, kita mau serong ke kiri ke kanan, Tuhan, lurus. Jangan ke kiri ke kanan, bahaya ke kiri dan ke kanan itu. Tuhan mau kita arahkan mata kita, arahkan hati kita, arahkan seluruh hidup kita, semua sama Tuhan. Pandangan kita tertuju kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ini yang harus kita lakukan. Kalau orang bilang, kasih pakai apa? Kacamata kuda. Supaya pandangan kita tidak ke kiri dan ke kanan. Tidak melirik ke kiri dan ke kanan, tapi pandangan kita tertuju hanya ke depan saja. Hanya ke depan, hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Segala hal yang mempesona kita ini mari kita tinggalkan. Ya, arahkan hati kita, arahkan mata kita, arahkan seluruh hidup kita hanya sama Tuhan. Maka dia akan apa? Meluruskan jalan. Tuhan akan berikan jalan kita lurus. Ya, segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya berhasil dengan luar biasa, dan itu luar biasa. Ya, segala apapun yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Kenapa? Tuhan yang beserta dengan kita. Allah kita adalah pahlawan perang, panglima perang, panglima perang. Jadi apa yang harus kita takutkan lagi? Hari-hari ini tidak perlu kita takut, ya, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu semua yang ada di rumah, hari-hari ini mari kita percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal.
Andalkan Tuhan dalam segala tindak tanduk kita. Jangan menganggap kita sendiri bijak dan segala macamnya. Di situ dikatakan, ya, ayat 7 dikatakan, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Di dalam Amsal 3 tadi ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Jangan menganggap kita sendiri pintar, kita sendiri bijak, kita sendiri hebat, kita sendiri begini dan begitu. Tidak. Tapi andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita lihat perkara-perkara besar pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. 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 Haleluya Bapak Ibu semua yang di rumah. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dikatakan ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita bimbang dan ragu. Tapi Tuhan mau kita percaya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 diberkati begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang jaga kita, Tuhan yang lindungi kita. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir? Di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Apapun yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini, mari kita serahkan sama Tuhan. Karena apa? Tuhan yang pelihara kita. Ya? Tuhan yang pelihara kita. Kalau Tuhan yang pelihara kita, kenapa kita mesti takut? Ya? Kenapa kita mesti takut hari-hari ini? Kenapa kita mesti takut dalam kondisi-kondisi yang kita hadapi hari-hari ini? Gak perlu kita takut. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita tidak khawatir dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi hari-hari ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan ada beserta dengan kita. Ya, rumah kita semua dijaga, dilindungi, dan kita aman dalam pemeliharaan Bapa di surga. Amin. Nah, oleh sebab itu kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga, ya, apalagi dengan virus dan segala macamnya. Nggak perlu. Nah, sekarang kalau kita positif, tidak perlu kita ke rumah sakit, tapi isolasi mandiri, ya, isolasi mandiri. Kenapa? Kalau kemarin-kemarin semua harus dilarikan ke rumah sakit, tapi sekarang semua tidak perlu ke rumah sakit, di rumah saja, urus diri sendiri. Makan yang banyak, minum vitamin, istirahat yang banyak, jangan stres. Terakhir dibilang, jangan stres. Kata dokter, jangan stres. Berarti apa? Gak perlu kita pikir yang aneh-aneh, gak perlu kita pikir yang tidak-tidak. Ya, serahkan semua sama Tuhan. Kalau kita stres, begitu kita stres, tulang kita mulai geretak-geretak, mulai kering. Firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah itu apa? Mengeringkan tulang. Mulai semangat kita mulai patah, tulang kita mulai bunyi semua. Ya, kita mulai rasanya lemas. Kita mulai rasanya, waduh, ini saya mau sakit dan saya mau begini dan begitu. Gak perlu. Ya. Semangat yang patah itu mulai mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, gak perlu kita takut hari-hari, tapi percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan, ya, andalkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan
Dia menjaga kita, Dia melindungi kita. Maka jangan kita ambil bagian yang menjadi porsinya Tuhan. Kalau kita mengambil bagian menjadinya porsi Tuhan, maka berkuranglah. Oleh sebab itu, Tuhan menjauhkan perlindungannya dari kita. Tuhan membiarkan kita mau berjalan dengan kekuatan kita, silakan. Tuhan ingin tahu sampai sejauh mana kita kuat, sampai sejauh mana kita mampu, sampai sejauh mana kita bisa bertindak sendiri. Kenapa kita tidak mampu? Firman Allah berkata kita tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharakan. Oleh sebab itu, kalau Tuhan, kita harus tahu kalau Tuhan yang memelihara kita, apa perlu kita khawatir? Apa perlu kita bingung? Apa perlu kita pusing? Apa pusing 7 keliling? Gak perlu. Ya, gak perlu kita sampai pusing 7 keliling. Memikirkan ini, memikirkan itu, hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Jangan kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Ya, nah ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau sebagai anak Tuhan. Nah, kita lihat, kita perhatikan baik-baik hidup kita. Ya, kita perhatikan baik-baik hidup kita. Ada yang salahkah hidup kita hari-hari ini? Kalau ada yang salah, mari kita perbaiki di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita bawa pada waktu-waktu yang berjalan di depan ini. Segera ambil keputusan yang tepat. Kita mau mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Glory bagimu Bapa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Pada saat ini kembali kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mengenal kami masing-masing secara pribadi, karena Engkau yang memelihara kami Tuhan. Engkau mengatakan kami tidak perlu khawatir terhadap apapun juga, tetapi percayalah seluruh hidup kita sama Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bawa seluruh hidup kita, kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami dan pimpin kami dan tuntun kami hari-hari ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita memakai pengertian kita sendiri. Jangan mengandalkan hidup kita, kita mampu, kita bisa dan begini dan begitu. Tapi Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka semua rancangan kita akan digenapi. Nah, akan terlaksana semuanya. Oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita mengandalkan Tuhan. Kalau ada hal yang perlu kita bereskan, saya berikan waktu beberapa saat untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas,
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah El Shaddai, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah, Allah yang layak diagungkan. Kami memuliakan nama-Mu. Glory, haleluya, glory, haleluya, 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 oh, haleluya. Bapa, terima kasih Engkau telah pulihkan kami, Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami dan persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memulihkan kami. Biarlah Tuhan kami mengandalkan Engkau dalam segala laku kami Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang kami rancangkan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan memunculkan kebenaran kami seperti terang dan hak kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib, Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat di dalam kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan pimpin kami. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba angkat kedua tangan hamba ke hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan berkati hamba, urapi dengan urapan baru, dengan kuasa wibawa dan otoritas Allah di atas kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan dengan urapan ini kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini. Biarlah Tuhan memberkati, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Apapun yang kami nikmati, roti dan anggur ini, ketika kami menikmatinya, kami memperoleh kekuatan baru, semangat baru, kami diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat roti itu dengan tangan kanan kita. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita. Amin saudara. Amin. Dan untuk kebaikan kita. Haleluya. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Persekutuan dengan darah begitu luar biasa dalam kami. Darah persekutuan dengan tubuh meneguhkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami. Terima kasih Pak. Haleluya. Mari kita angkat cawan itu. Dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Persekutuan dengan tubuh dan darah meneguhkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami Tuhan.
Kami yang sakit dipulihkan, kami yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Bapa, Engkau Allah yang ambil alih kami dan pimpin kami dan tuntun kami hari-hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Oh, haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Oh, glory bagimu. Kami menyembah Kau, kami memuliakan namamu. Kau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang meneguhkan kami. Glory di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Oh, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau memberkati kami Tuhan dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami dipulihkan, kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kuat dan tubuh kami sehat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dimanapun kami berada, lawatan Tuhan terjadi, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang hebat atas kami Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau, Engkau ada beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke, mari Bapak Ibu semua kita persiapkan perpuluhan kita, persiapkan setiap persembahan kita, persiapkan kolekte dan semua. Mari kita mau sama-sama angkat di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu yang di rumah, sebelum ditransfer, sebelum dikirim, mari kita mau berdoa dulu. Haleluya. Oke. Ya. Mari kita angkat setiap persembahan kita, perpuluhan kita angkat ke hadapan Tuhan.
Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami mengangkat setiap perpuluhan yang kami bayarkan kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kami dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati kami dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam bisnis kami, berkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Ya, yang berulang tahun untuk minggu ini ada Bapak Ade Manuhutu. Yeah. Selamat ulang tahun, Pak. Happy birthday, Ya, Tuhan Opa. berkati. Siapa lagi? Sudah tidak ada. Oke. Opa. Kita mau berdoa. Sekalian kita akan kita berdiri bersama-sama. Kita juga akan menutup ibadah kita dalam doa. Haleluya. Bapa Maha Baik, yang bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa dengan Bapak Ade yang pada tanggal 10 nanti yang berulang tahun. Tuhan, Engkau menambahkan umur setahun lagi. Mari Bapak berkati dengan ajaib, Bapak berkati dengan dahsyat, Bapak berkati dengan luar biasa. Berikan kesehatan yang luar biasa, kekuatan yang daripada Tuhan mengalir dan melimpah dalamnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati dia dengan ajaib, Engkau yang memberkati dia dengan hebat dan dahsyatnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Bapak Ade dalam tangan kasih-Mu. Kalau Engkau menambahkan umur setahun, kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada beserta dengan dia. Engkau memelihara dia seperti biji mata-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, karena dia mengandalkan Engkau, dia ada beserta dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa Tuhan mengalir. Kalau di hari-hari yang sukar sulit ini, Bapa, kami datang dan mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Dan segala rancangan kami boleh berhasil Tuhan di dalam nama Yesus. Karena Engkau sendiri yang membuat itu jadi berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Apapun yang dikerjakan oleh kami semua, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Di masa-masa yang sukar sulit ini, mari Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau pimpin kami, biarlah kami terus mengandalkan Engkau dalam segala hal kami, sehingga Engkau sendiri yang akan memimpin hidup kami, menuntun hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang dan ragu, tapi kami percaya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja dengan hebat dan dahsyat, Tuhan yang bekerja dengan luar biasa atas bangsa ini. Kami serahkan setiap pemimpin-pemimpin kami yang hari-hari dipusingkan dengan pandemi ini. Tuhan, kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, berikan mereka kekuatan baru, semangat baru dalam mengatasi pandemi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau hancurkan segala kekuatan-kekuatan apapun juga, virus, penyakit, bakteri apapun juga, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan bangsa ini boleh pulih Tuhan, boleh kembali kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bapak Presiden, kami serahkan
serahkan seluruh pejabat-pejabat negara yang berkompeten di dalamnya. Mari Tuhan berkati mereka dengan kekuatan yang luar biasa, dengan hikmat Tuhan yang luar biasa di dalam nama Yesus, sehingga membawa bangsa ini keluar dari krisis-krisis yang besar. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan-Mu dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.